Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini adalah hari Rabu, kita masuk ke video yang baru lagi nih untuk minggu ini. Kita akan melihat ya beberapa kabar menarik nih terkait pasar. Kita akan melihat contohnya beberapa sebenarnya sih pelajaran terkait dari tragedi Terra Luna kemana akan kami buatkan untuk video besok untuk hari Kamis. Tapi hari ini kita akan melihat status kripto nih, status adopsinya, dan kita bandingin nih sama adopsinya yang internet dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. Dan ini sebenarnya merupakan beberapa kabar dan data-data yang cukup bullish nih untuk kalian yang mungkin merasa sedikit ragu, terus kelihat pasarnya kayak waduh nih kayak kurang jelas nih, apakah kita masuk pasar bear market yang cukup lama, apakah kita akan masuk crypto winter berkepanjangan, dan mungkin akan merasa sedikit ragu terkait investasi kalian. Mungkin kalian bisa merasa lebih yakin ya dengan melihat data-data ini, karena sebenarnya datanya cukup bullish dan adopsinya itu cukup bagus terkait masa depan nanti untuk kripto dan untuk teknologi blockchain. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian tonton sampai akhir biar tahu semua laporan data dan metrik yang mungkin akan membuat kalian lebih yakin lagi terkait investasi di kelas aset kripto. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut, atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis, dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita bisa mengingatkan kalian lagi ya untuk terkait republikrupiah.com. Di situs web kami itu ada bagian berita di mana kalian bisa melihat semua berita-berita terkini yang mungkin cukup patut untuk kita pantau. Beberapa dari kemarin yang sudah kita bahas itu terkait Fed sama Kementerian Keuangan yang ngomongin soal stablecoin. Terus beberapa pelajaran dari tragedi Terra Luna, kayak prosesnya kemarin, kronologisnya kejadiannya gimana. Terus ada beberapa hal terkait Terra sendiri yang mungkin bisa kalian baca misalkan kalian tertarik dengan komunitas dan proyeknya, seperti usulan-usulan Do Kwon, cara memulihkan Terra gimana. Terus ada beberapa revisi yang mungkin bisa bantu untuk membangkitkan Terra kembali, dan ada beberapa jaringan blockchain lain yang juga pengen membantu tuh untuk Terra bisa kembali lagi. Jadi untuk kemarin pun ada beberapa adopsi, ada beberapa investasi dana, dan kalau kalian bisa melihat di republikrupiah.com ada beberapa berita menarik yang bisa dipantau. Hari ini pun ada beberapa yang baru dan besok dan setiap harinya akan ada update. Jadi kalau kalian sudah tahu itu, mungkin kita bisa ngecek sedikit ya kilas balik kemarin. Bener-bener tragedi Terra itu bikin pasar ya volatil banget gitu kan. Kita bener-bener jatuh koreksi, tapi terus kita ada beberapa lonjakan harga rally yang cukup bikin lega sih. Beberapa orang sudah menantikan itu, tapi terus juga tetap sideways untuk beberapa saat. Kita bisa melihat efeknya kemarin dengan yang adanya lepasnya patokan dolar USD itu kemudian berdampak pada stablecoin lain juga gitu kan. Kita bisa melihat dampaknya terutama ke USDT Tether yang dari bertahun-tahun dulu juga selalu kena FAT gitu kan, selalu dibilang kayak ini nggak ada backingannya, nggak ada reserve-nya, tapi ternyata buktinya malah sampai miliaran dolar yang kemarin ditarik sama orang dari USDT, ada dolar yang bisa orang terima dari penarikan itu gitu kan. Jadi malah menunjukkan orang-orang yang takut karena ini nggak ada backingan, malah sebenarnya menunjukkan bahwa itu ada backingannya. Jadi itu cukup lucu. Tapi kita bisa melihat metrik di sini, harga-harga stablecoins yang kemudian kalian bisa lihat lah chartnya ya, sampai yang tadinya berkisar di antara kestabilan di sini, kemudian langsung pecah gitu kan, lepas patokannya di antara segini, di antara ya sekitar tanggal 12 Mei gitu kan. Di antara sekitar tanggal 12 Mei itu kemudian sampai kita bisa melihat ya mulai pulih kembali ke patokannya saat ini. Jadi dampaknya kemarin benar-benar besar gitu kan terkait Terra. Dan besok hari Kamis nih kita akan bahas beberapa pelajaran dari proyek Terra, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi pelajaran kita gimana caranya untuk menemukan tanda-tanda dari proyek yang sebenarnya berbahaya dan risikonya tinggi. Jadi kalian bisa nantikan itu untuk videonya besok. Tapi saat ini mari kita lihat laporannya yuk. Laporan dari Andreessen Horowitz, salah satu pemodal Ventura yang cukup besar, namanya cukup bagus juga di kalangan komunitas kripto karena ada beberapa nama orangnya yang memang sudah veteran, sudah lama di pasar keuangan tradisional dan juga di
kripto sendiri. Banyak dari mereka yang adalah developer dan mereka sedang membuat laporan nih untuk tahun 2022 terkait status dari alam kripto. Status alam kripto, jadi ini ada halaman PDF-nya tuh sekitar 56, jadi panjang banget lebar dan tentu aja kita nggak punya waktu untuk bahas semuanya. Tapi untuk beberapa kalian dari yang membership di anggota Dashboard RR, nanti akan kami berikan beberapa hal yang lebih terperinci lagi dari laporan ini yang mungkin bisa kalian baca nanti di dashboardnya Republik Rupiah. Tapi kalau untuk sekarang kita ada beberapa highlights nih, ada beberapa sorotan yang bisa kita bahas yang sangat menarik. Yang ini tadi saya bilang di awal cukup bullish untuk adopsi kripto dibandingkan dengan adopsi internet dalam beberapa puluh tahun terakhir. Jadi ini ada beberapa hal, ada 5 pesan utama yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama itu adalah kita sedang berada di tengah-tengah siklus keempat gitu kan, dari siklus price innovation. Jadi ini price innovation ini adalah sebuah siklus yang sebenarnya teorinya itu dibikin oleh Chris dan Eddie yang merupakan beberapa anggota dari si Andreessen Horowitz sendiri. Jadi di sini itu yang dibahas itu apa sih? Yang dibahas itu adalah siklus pasar gitu kan. Jadi pasar itu selalu ada musimnya, selalu ada siklusnya. Ya kalau di luar negeri ada 4 musim, tapi di Indonesia kan nggak ada sebanyak itu. Tapi intinya ada pergantian gitu kan. Pergantian dari yang musim panas, kemudian jadi musim dingin, terus musim dingin jadi sedikit mereda gitu kan, jadi lebih panas lagi gitu kan. Jadi kayak ada siklusnya, ada pergantiannya, ada musimnya. Setiap segala sesuatu itu ada waktunya, dan ini hal yang sama yang merupakan sebuah teori yang mereka bagikan, bahwa sebenarnya ya di saat dark days, mereka sebutnya di saat masa-masa yang gelap, yang kelam, yang suram, yang bener-bener orang tuh pada panik, stres, takut kayak gini, itu ada banyak ada banyak pengembang yang benar-benar lebih maju, lebih canggih, yang kemudian malah lebih optimis gitu kan dalam membangun. Dan nanti ini jauh lebih dihargai sama orang-orang, sama partisipan pasar, sama investor setelah the dust settles. Jadi kan sekarang benar-benar buram gitu ya, banyak banget debu, banyak banget orang yang pada panik, stres. Itu kayak istilahnya ya gelap. Tapi nanti setelah cahayanya mulai kelihatan bahwa oke, pasar ini sudah mulai pulih gitu kan. Kita melihat harga-harganya yang mulai positif, terus orang-orang sentimennya lebih bagus lagi, terus kita melihat proyek-proyek yang gak jelas mulai pada tersingkir. Nah itu baru kelihatan nanti setelah cahayanya jelas, para pembangun dan pengembang yang hebat-hebat ini akan menonjolkan produk mereka yang bagus. Dan inilah yang akhirnya nanti malah membuat kita kembali ke siklusnya lagi. Kalau kalian lihat di gambar ini kan ada siklusnya untuk yang dari pertama harga gitu kan. Masalahnya kayak di kripto tuh orang lebih tertarik sama harga dulu. Angka itu lebih menunjukkan orang-orang, wah saya pengen investasi nih, angkanya masih rendah dan bisa terbang tinggi. Dari angka gitu kemudian akhirnya orang-orang lebih minat, kayak yang saya bilang tadi. Dan dengan minat-minat itu orang ngelihat harga, orang minat, entah itu FOMO, entah karena riset yang benar terus pengen investasi, akhirnya muncul ide-ide baru gitu kan. Wah ini proyeknya tapi ada risiko ini nih, gimana kalau kita beginikan, gimana kalau kita begitukan. Atau mungkin malah developernya yang melihat, wah koin atau token kripto kita naik nih valuasinya, kami merasa bahwa kita perlu membuat ide-ide baru yang bisa mengembangkan komunitas dan proyek jadi lebih bagus lagi. Akhirnya terus muncul dengan startup dan proyek, entah itu mungkin proyeknya jadi lebih bagus atau malah memecah gitu kan. Kayak wah mereka melakukan itu, gimana kalau kita melakukan ini. Terus akhirnya dari sana muncul lagi kembali ke siklusnya yang awal, harga lagi, harga, orang-orang minat, terus gitu aja kembali terus. Jadi ini merupakan salah satu teori siklus yang dikembangkan oleh salah satu oleh beberapa anggota Andreessen Horowitz, dan itu menarik karena hasilnya kita melihat pertumbuhan yang lebih konsisten secara jangka panjang. Hasilnya itu ini semua didorong oleh feedback loop. Jadi ini benar-benar saling menguntungkan. Siklusnya tuh kayak muter-muter aja terus antara minat orang, minat investor, dan antara inovasi. Akhirnya kalian bisa lihat gitu kan market cap kripto secara global, aktivitas developer, aktivitas perusahaan rintisan startup, aktivitas sosial media. Itu benar-benar semua secara konsisten tuh bertumbuh dalam jangka panjangnya. Jadi ini bagus untuk adopsi kripto. Jadi gitu, tapi kiranya misalkan kita beralih dari yang sisi keuangannya, ada juga dari sisi proyek-proyek lain juga yang memberikan dampak nyata. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen tertarik nih ngomongin soal proyek-proyek kripto mana nih yang memberikan dampak nyata ke dunia. Kami sebenarnya sedang memikirkan itu sih skripnya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen lihat. Kalau misalkan tertarik bisa komen di bawah, nanti coba deh kami bikinin skripnya. Proyek mana aja yang benar-benar akan diadopsi secara nyata di dunia karena mereka memang menawarkan solusi bagus gitu kan. Nanti kalian bisa komen di bawah, nanti mungkin kalau tertarik kita bikinin skripnya. Untuk yang keempat ini, Ethereum sudah jelas merupakan pemimpin tapi menghadapi kompetisi. Ini takeaway yang mereka ambil, di mana Ethereum sendiri terus berlanjut menarik lebih banyak developer, dan bukan lebih banyak tapi paling banyak developer. Tapi ada banyak juga ekosistem yang kemudian melihat juga aktif gitu kan developernya semakin banyak sejak peluncurannya. Jadi kita bisa melihat yang kedua terdekat Solana, tapi ya sebenarnya yang menarik adalah di sini mereka tidak memasukkan Polkadot, yang mana sebenarnya Polkadot sendiri yang adalah kedua terbesar setelah Ethereum
Ethereum dalam hal jumlah developer yang mereka tarik gitu kan dalam beberapa saat terakhir sejak peluncurannya. Jadi sebenarnya trajektorinya tuh lebih mirip yang Polkadot, nanti udah di sekitaran sini. Saya lagi nggak punya gambarnya, tapi sebenarnya karena ya mungkin Andreessen Horowitz memang nggak punya alokasi token di Polkadot, jadi makanya nggak kaget juga kalau mereka nggak masukin ke sini. Tapi ada Ethereum, ada Polkadot, terus ada Solana, dan ada beberapa ekosistem lain yang bisa kita lihat gitu kan. Jadi ini sebenarnya cukup menarik gitu loh untuk melihat bahwa ya banyak dari platform-platform smart contract ini yang kemudian orang-orang benar-benar memang pengen mencari demand dari block space-nya itu. Karena block space itu luar biasa berharga. Orang pengen yang namanya data mereka tuh immutable, nggak bisa diubah gitu kan, dan benar-benar desentral. Mereka punya akses sendiri terkait data-data dan aset mereka. Dan disitulah dimana kita bisa melihat bahwa demand untuk block space Ethereum memang yang jauh sekali gitu kan, yang dibutuhkan ya. Sampai orang-orang tuh benar-benar niat dan minat banget untuk bayar sampai jutaan dolar gitu kan, puluhan jutaan dolar orang pengen bayar. Dan di sini kalau misalkan kita lihat gitu kan, bayarnya itu ini untuk fee itu per hari gitu loh, secara rata-rata, bukan per bulan atau per minggu. Itu per hari 15 juta dolar gitu kan. Jadi benar-benar luar biasa. Dan sebenarnya ya kalau misalkan kita ngomongin soal wah tapi itu kan karena biaya gasnya mahal dan lain-lain, terus skalabilitasnya macet, ada juga adopsi terkait layer 2 yang akan menjadi solusi dari skalabilitas Ethereum. Dan kita bisa melihat optimistic rollups menjadi yang populer saat ini, tapi ZK rollups pun juga mulai bermunculan di ekosistem dApps gitu kan. Jadi kita bisa melihat nanti adopsinya pun bertumbuh besar gitu kan terkait block space untuk layer 2. Kalau kalian masih bingung dengan semua istilah ini, block space, layer 2, optimistic ZK, kalian mungkin perlu scroll sedikit di channel YouTube kami nih di Republik Rupiah. Ada banyak terkait istilah-istilah ini, terkait istilah teknologi blockchain, terkait Ethereum, solusi skalabilitasnya, dan mungkin beberapa video lain juga tentang kompetisi terkait Ethereum dan platform smart contract lain yang sudah kami buatkan banyak di channel YouTube Republik Rupiah. Nah, untuk yang bisa kita close hari ini itu adalah poin terakhir adalah kita masih sangat awal dalam adopsi kripto dan blockchain dibandingkan dengan internet. Nih ya, kita ngelihat chart saja nih, kita sangat awal untuk Web3. Kalau kita bandingin ya dengan jumlah adopsi dan pengguna yang ada di Ethereum saat ini gitu kan, terkait alamatnya yang aktif, ini cuman Ethereum doang ya, bukan semua ekosistem blockchain yang ada. Itu kita berada di saat tahun 1995 kalau di internet. Jadi sebanyak orang pakai kripto saat ini itu sama kayak jumlah orang yang pakai internet di tahun 1995. 1995 itu saya aja belum lahir gitu kan, tapi itu sudah sebanyak itu. Jadi kita bener-bener adopsinya tuh besar banget loh kalau dibandingin sama internet. Nah sekarang kalau misalkan kita matok dengan yang tahun 2005 dengan tahunnya 2005 di internet, itu ada 1 miliar pengguna internet, dan itu kita jaraknya masih lumayan ya. Dari jaraknya di sini dengan jaraknya ke situ tuh masih lumayan banyak banget. Jadi secara timeline, secara waktu itu kita sangat awal. Entah kita pengadopsi, entah kita cuman investor, entah kita cuman megang kripto, itu kita benar-benar di hari-hari awalnya Web3. Dan ini luar biasa menarik melihat banyak potensinya untuk kita bisa tumbuh mengikuti pertumbuhan internet nanti. Jadi ya memang sulit sih, karena ini kan salah satu data, salah satu metrik terkait alamat yang aktif di Ethereum. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan nanti Web3 gitu kan mencapai 1 miliar pengguna gitu kan di tahun 2031, itu artinya kita sangat awal. Ini masih tahun 2022 dan masih banyak sekali yang bisa kita bangun, banyak produk yang bagus, banyak hal yang perlu kita selesaikan, banyak masalah yang perlu kita cari solusinya. Jadi jangan meninggalkan pasar kripto guys. Itu saran yang kami miliki, karena kami melihat potensinya tuh luar biasa. Dan sayang sekali kalau kita melewatkan peluang sekali seumur hidup ini hanya karena kita melihat pasar bearish, hanya karena kita melihat orang-orang panik, stres, dan takut. Karena sentimen negatif ini kembali ke yang di awal tadi, siklusnya. Ada banyak proyek-proyek yang bagus yang bakal menonjol di saat nanti semua kekhawatiran, ketakutan ini sudah sirna, proyek-proyek nggak jelas sudah pada mati. Kita melihat proyek-proyek yang bagus akan muncul dan menonjol. Jadi itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat guys. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video terbaru apapun dari kami setiap harinya, silahkan subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.